Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vetrina dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan oleh pemerintah memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Sebagai contoh, ketika seseorang pelajar perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki atau dimensi gotong royong dan berkebinekaan global. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sekilas penjelasan mengenai profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bentuk religiositasnya. Percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dalam usahanya memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid dengan profil ini juga menghargai segala bentuk ciptaannya, baik itu alam tempat ia tinggal, manusia lain, dan bahkan dirinya sendiri. Dengan menghargai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, serta alam, maka seseorang murid dapat memenuhi dimensi ini. Yang kedua, berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang
mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan yang majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Beberapa elemen dari dimensi berkebinekaan global ini adalah mengenal dan menghargai budaya. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, serta menumbuhkan rasa menghormati terhadap keberagaman budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif budaya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan, melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, serta menyelaraskan perbedaan budaya. Berkeadilan sosial. Dalam elemen ini, seorang murid mampu turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, serta memahami peran individu dalam demokrasi. Ketiga, gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu ada usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Beberapa elemen dari dimensi gotong royong adalah kolaborasi. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan kerjasama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, menumbuhkan rasa ketergantungan positif atau menyadari peran dirinya dan peran orang lain dalam kontribusinya dalam mencapai tujuan kelompok, serta koordinasi sosial atau melakukan koordinasi demi pencapaian tujuan bersama. Kepedulian. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu menunjukkan atau memiliki tanggap terhadap lingkungan, persepsi sosial, atau memahami dan menghargai lingkungan sosialnya untuk memunculkan situasi yang sejalan dengan kesejahteraan lingkungan sosialnya, serta berbagi atau memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Keempat, mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya dalam situasi yang dihadapi. Dia juga bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri, baik pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama.
Beberapa elemen dari dimensi mandiri adalah pemahaman diri dan situasi. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu mengenali kualitas dan minat serta tantangan yang dihadapinya, serta mengembangkan refleksi dirinya. Regulasi diri. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu meregulasi emosi, menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri, mengembangkan kendali dan disiplin diri, serta percaya diri, resilience, dan adaptif. Yang kelima, bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa, serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Dimensi ini juga berarti keterbukaan terhadap berbagai macam perspektif ataupun pembuktian baru, termasuk pada pendapatnya semula yang digugurkan oleh pembuktian baru ini. Keterbukaan ini pun mampu bermanfaat dalam kehidupan murid di masa mendatang, karena menumbuhkan murid yang terbuka, mau mengubah pendapatnya, serta menghargai pendapat orang lain. Beberapa elemen dari dimensi bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akurat, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta mampu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Keenam, kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitarnya. Beberapa elemen dari dimensi kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Peran pendidik. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun anak serta menumbuhkan berbagai karakter atau nilai yang dijabarkan. Peran pendidik yang pertama dalam terkait dengan profil pelajar Pancasila adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang pendidik mencoba menjalankan profil pelajar Pancasila, maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh para murid. Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan pendidik yang mumpuni dalam menjadi teladan dan menciptakan perubahan. Keteladanan seorang guru akan dilihat dan dipelajari oleh murid. Seorang pendidik harus bisa mengaktifkan otak luhurnya agar bisa berpikir strategis, kreatif dalam menjalankan perannya
dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.